seluruh anak-anak itu terdengar suara menangis, merintih kayak minta pertolongan dari suara wanita. Saya ini sering, Mas, jam tengah malam itu di rumah saya ini ada yang ngetuk. Tak samperin, tak bukakan pintu, ternyata nggak ada orangnya. Hati saya, pasti besok ada yang meninggal. Kalau disapa di dalam makam, bagi tidak ada orangnya itu sudah biasa, sudah sering. Si mayat ini memang sudah ada kepalanya hancur. Itu yang sampai sekarang saya Nami kula Abdul Fakih, bekerja sebagai juru makam Bogor Kidul, juru kunci ya. Juru kunci kalau di Perkim dikenal dengan juru makam. Yeah. Satu memang saya dulu pilihan warga, Mas. Nah, pilihan warga, dan ini saya mau karena dipilih warga. Awalnya saya ini memang sudah jadi tukang galinya makam Bogor sebelum jadi juru kunci. Dari dulu sudah berkecimpung di makam. Mulai kira-kira tahun 2000-an. Sudah lama gitu. Kalau sebelum musim Covid, memang yang meninggal itu nggak begitu drastis gini, Mas. Kadang 1 minggu 2, kadang 1 bulan itu paling tidak di Bogor ini 14, 12, paling banyak itu ya sekitar 20 ke bawah 1 bulan. Belum. Kalau musim Covid ini, Pak? Kalau musim Covid ini, dari prokesnya aja, per harinya itu di Bogor sendiri lebih dari 1. Lebih dari 1, 2 sampai 3. Berarti setiap hari itu ada, Pak, ya? Setiap hari ada. Belum regulernya. Regulernya ini juga meningkat. Covid-nya juga meningkat, regulernya juga meningkat. Ini mulai meningkat nih di pertengahan Juni sama Juli. Ini di bulan Juni di Bogor aja tiap harinya itu di pertengahan, Mas, bukan di awal bulan. Pertengahan Juni itu lebih dari 2, itu prokesnya. Lah regulernya ya lebih dari 2 tiap hari. Bisa, tapi saya belum melihat datanya. Pokoknya di akhir Juni sama Juli ini lebih dari 2. Tugasnya juru kunci harus standby 24 jam. Standby-nya itu tidak harus standby. Orangnya di makam, standby HP-nya harus 24 jam. Pengalaman yang tadi malam, Mas, tadi malam aja pemakaman yang ketiga di Bogor ini jam 9 malam. Terus langsung seluruh tim geser ke Gading. Dari Gading kira-kira jam 11 atau jam 10 itu sudah selesai. Baru kita pulang, saya pulang baru bisa tidur jam 12 malam. Sekitar jam 3 pagi
saya ditamui dari keluarga duka yang prokes, Mas. Kebetulan warga yang prokes itu kebetulan warga Tamanan, keluarga Tamanan. Malam itu juga mintanya dimakamkan. Karena kita ini saya atur besok Pak, kalau sekarang nggak ada. Saya ingin informasikan grup Perkim itu sudah memakan waktu. Jadi besok akhirnya dari pihak keluarga mensetujui besok. Ya tadi ini hari Sabtu dari prokesnya aja 3. Yang reguler 5. Sehari ada berapa, Pak? Sehari berarti 8 di TP Bogor. Belum pulang sama sekali. Saya sampai sekarang mulai jam 3 pagi tadi belum pulang ya, belum tidur, belum istirahat. Padahal ini waktunya libur. Ya alhamdulillah kita syukuri aja karena ini sudah tugas saya sebagai juru kunci. Saya syukuri aja, saya niati ibadah saja, Mas. Kalau takut itu manusiawi, semua orang punya takut. Tapi dari niat kita di sini untuk bekerja dan beribadah, insya Allah tidak ada apa-apa. Barusan kalau nggak salah itu hari Sabtu malam Minggu. Sabtu malam Minggu kita ini proses pemakaman prokes. Waktu itu mulai gali jam 8 malam. Ya di sini kebetulan sini tempatnya ini Pak Said ini. Waktu penggalian seluruh anak-anak itu terdengar suara menangis, merintih kayak minta pertolongan dari suara wanita. Nah, saya tanya sama tukang gali semua, "Cak, sampean kurung kita suarane?" "Iya, oke." Ternyata semua terdengar. Kita berhenti dulu galinya, terus kita berdoa agar yang menangis merintih ini bisa diam. Ternyata kita semua berdoa, alhamdulillah sudah tidak terdengar lagi. Jelas sekali. Bukan saya saja yang dengar, semua pendengar. Itu mistisnya. Ya. Kalau untuk pribadi saya ini sering, Mas. Jam tengah malam itu di rumah saya ini ada yang ngetuk. Ternyata tak samperin, tak bukakan pintu, ternyata nggak ada orangnya. Sudah saya ini, hati saya pasti besok ada yang meninggal. Itu sudah apa ya? Kalau dulu identik dengan peralatan di samping rumah saya. Kalau ada besok ada yang mau meninggal, itu bunyi. Ada tanda-tanda. Alat-alatnya itu bunyi. Alat-alatnya itu bunyi. Memang iya. Iya, itu bukan pasti itu sudah. Kalau sekarang ini kalau sekarang karena kesibukan protokol nih, Mas, saya jarang pulang. Pulangnya itu tengah malam terus. Jadi saking capeknya nggak kereken wis, kayak gitu nggak kereken. Kayak mistis peralatan bunyi sudah biasa, nggak kereken sudah. Biasa, Mas, kalau saya sudah kalau malam ada warga dari mana, dari luar desa sini, terus mau dimakamkan pagi, reguler maksudnya ya, pagi jam 8 atau jam 9 itu laporannya itu kadang tengah malam, jam 2, Pak Fakih, ini ada ibu saya meninggal, besok dimakamkan jam 8. Waktu itu juga jam 2 pagi itu juga ahli waris atau keluarga duka minta ditunjukkan tempatnya.
biasanya itu minta disejerkan sama orang tua, sama kerabat lah. Itu harus saya mengantarkan ahlinya ke makam jam sekian itu. Malam-malam. Malam-malam jam 2 malam, jam 3 malam. Kenapa? Karena besok paginya tukang gali saya itu harus sudah mulai gali. Soalnya proses gali itu paling tidak 2 jam. Yeah. Kalau disapa di dalam makam bagi tidak ada orangnya itu sudah biasa, sudah sering sudah. Gimana Pak jenengan? Saya Ada beberapa pengalaman ini jenengan gimana Pak? sudah biasa itu. Pak Fakih, saya tengok gini sudah nggak ada, cuma suara saja. Kayaknya kalau kayaknya sudah penghuni makam sini, kayaknya sudah kenal saya gitu. Gitu, saya anggap gitu. Makam ya, sehari-hari di makam. Pernah tidur di makam gimana Pak? Pernah, saya sudah sering pernah, maksudnya bukan tidur di makam sini, tidur di pos makam saya. Nggak pulang. Tidak pulang. Ya, Keluarga nggak nyari itu. anu Mas, itu saya pamit sama keluarga. Aku nang pos, kenapa? Bisa nongol wis nenang, kadang-kadang sampai tak terasa pagi sudah. Nah, mungkin saking capeknya gitu. Itu gimana Pak keluarga menanggapi? Alhamdulillah positif Mas. Yang penting keluarga itu memberikan dukungan, 1 dukungan moral, 2 dukungan doa agar kita ini diberi semangat untuk bekerja sebagai pelayan masyarakat. Itulah ibadah ya, satu-satunya yang saya niatkan itu ibadah. Kalau pesan saya sampaikan ini gini, kadang-kadang melalui saja Mas, masyarakat itu laporannya mintanya dimakamkan jam 8, terus ada kemoloran sampai jam 10, sampai habis lor. Itu memang ya nggak tahu kendalanya dari keluarga duka itu apa, saya nggak tahu. Kita ini sudah menyiapkan jam 8, sudah sebelum jam 8 sudah siap. Ternyata pemberangkatan jenazahnya lebih dari jam 8 molor. Itu yang saya kasihan, itu tukang galinya harus lama-lama di makam. Ini dulu pernah saya Mas, ada korban kecelakaan yang kebetulan dari pihak keluarga itu nggak mau turun di liang lahat, di liang kubur. Pihak keluarga minta bantuan saya sama 2 tukang gali saya. Kebetulan saya persis di posisi kepala. Ternyata si mayat ini memang sudah ada kepalanya hancur. Itu yang sampai sekarang saya ternyuh ya. Ya, saya bukan keluarga, bukan apa, menangis terisak-isak. Ternyata ini di kain kafan itu masih darah segar, itu masih. Itu yang buat pengalaman saya, Masya Allah, ya kasihan ya gimana ya. Itu pengalaman saya yang paling ya. Memang harus sabar Pak. Tuntutan memang harus sabar ya. Alhamdulillah saya ini bisa menekan memang harus sabar menghadapi semua kekurangan dan kelebihan dari pelayanan.
Ikhlas, Mas.